Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6. Kalian masih semangat belajar ya? Nah, teman-teman harus tetap semangat. Dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, hari ini adalah hari Selasa, tanggal 1 September tahun 2020. Nah, kembali lagi dengan pembelajaran tematik. Kita masih di tema 2, subtema 2. Tetapi hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA dan PJOK. Nah, teman-teman, sebelumnya siapkan alat tulis dan buku paketnya ya. Teman-teman boleh taruh atau letakkan buku tulisnya di samping teman-teman. Buku paket dan alat tulisnya. Oke. Nah, hari ini sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita basmalah bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mempermudah kita dan memberikan kita kelancaran dalam menuntut ilmu. Yuk saya basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, sebelum mulai, Miss akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah teman-teman menyimak video pembelajaran, teman-teman dapat mengetahui ciri khusus hewan, kemudian habitat hewan, kemudian cara hewan beradaptasi, dan juga gerakan dasar berlari melalui permainan. Nah, oke teman-teman, sudah siap belajar ya? Siap Miss, semangat, harus tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah saja nih. Oke. Teman-teman, sudah dilihat gambar yang Miss tampilkan? Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, apakah teman-teman pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cicak? Pasti teman-teman pernah ya melihat dan berjumpa dengan hewan-hewan tersebut? Nah, apakah teman-teman mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Tahu? Wow, hebat. Kemudian, apakah teman-teman juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Tinggal di mana tuh ayam, bebek, ikan, dan cicak? Wah, hebat-hebat semua nih. Nah, teman-teman dapat menuliskannya pada buku paket halaman 48. Nah, teman-teman tulis tuh ayam ciri-ciri hewannya seperti apa ya? Teman-teman tulis, teman-teman isi. Oke? Teman-teman isi ya halaman 48. Nah, teman-teman di situ ada ciri-ciri habitat. Teman-teman pernah dengar tidak istilah habitat? Nah, habitat itu merupakan tempat suatu makhluk hidup untuk tinggal dan berkembang biak. Jadi, Miss ulang lagi, habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Nah, jika teman-teman sudah menuliskannya pada halaman buku 48, oke, sekarang Miss lanjut lagi nih. Hewan yang ada di sekitar kita beraneka ragam. Nah, karena beraneka ragam, pasti setiap hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda, jenis makanan yang beda, dan juga lingkungan tempat tinggalnya yang berbeda. Apakah hewan yang tempat tinggal hidupnya di udara dengan di tanah kering memiliki bentuk penyesuaian diri yang sama? Sama tidak teman-teman? Antara burung sama ayam sama tidak? Beda pasti ya, tentu saja berbeda. Nah, hewan-hewan memiliki ciri khusus sesuai lingkungan tempat hidupnya. Nah, teman-teman tahu tidak mengapa cicak tidak terjatuh saat merayap di dinding rumah? Nah, sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri khusus beberapa jenis hewan. Ciri khusus hewan. Nah, pasti Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya. Tidak terkecuali dengan hewan. Nah, keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan istilah ciri khusus. Nah, ciri khusus pada hewan mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya.
seperti ikan memiliki insang untuk bernafas dalam air. Kemudian cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Dan kemudian ada apa lagi, teman-teman tahu? Ya, ada bebek. Bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Oke, hari ini kita bahas beberapa hewan nih, teman-teman. Yang pertama ada cicak. Pasti teman-teman pernah melihat cicak kan? Teman-teman pernah terpikir tidak? Kok cicak bisa nempel ya di dinding? Kenapa cicak bisa menempel di dinding? Karena cicak memiliki telapak kaki pelekat. Begitu pula dengan tokek. Teman-teman tahu tidak tokek? Yang bunyinya tokek. Nah, itu hampir sama dengan cicak. Memiliki telapak kaki pelekat. Telapak kaki memiliki bantalan pelekat yang berfungsi untuk menggenggam permukaan benda ketika memanjat. Nah, sisik di bagian telapak kaki dengan membentuk bantalan lebar telapak kaki yang dilengkapi dengan rambut-rambut halus. Telapak kaki tersebut memiliki daya isap yang kuat sehingga cicak atau toke dapat menempel di permukaan dinding. Cicak mampu memanjat permukaan yang tegak lurus seperti dinding dan langit-langit rumah dengan kaki pelekatnya. Cicak mengangkat jari-jari kakinya dari arah depan untuk melepaskan telapak kakinya. Nah, teman-teman sekarang pasti sudah tahu kenapa cicak tidak terjatuh saat merayap di dinding. Nah, jadi ciri khusus yang dimiliki oleh cicak apa? Cicak memiliki telapak kaki pelekat untuk merayap di dinding saat menangkap serangga. Pinter, saat menangkap makanannya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke hewan yang kedua. Ciri khusus hewan yang kedua yaitu ada kelelawar. Nah, kelelawar adalah satu-satunya hewan menyusui yang dapat terbang. Kelelawar memiliki sayap yang terbentuk dari membran di samping tubuhnya. Nah, membran ini menghubungkan jari-jari tangannya yang agak panjang hingga ke kaki. Bahkan ada yang sampai menutupi ekornya. Nah, kelelawar mampu terbang hingga jarak 60 km dari tempat bertenggernya, teman-teman. Nah, kebanyakan kelelawar membentuk kelompok besar di tempatnya bertengger. Kelelawar mencari makan pada malam hari. Ya, benar. Nah, bagaimana cara kelelawar mencari makan di malam hari agar ia tidak menabrak benda saat terbang? Nah, ini adalah ciri khusus yang dimiliki oleh kelelawar. Kelelawar aktif di malam hari. Matanya sangat kecil dan tidak berkembang dengan baik. Namun, kelelawar memiliki telinga yang sangat sensitif dan berukuran cukup besar dibandingkan dengan ukuran kepalanya. Nah, satu hal yang sangat unik dari telinga kelelawar adalah kemampuannya menerima getaran gema atau disebut juga kemampuan ekolokasi. Nah, itu adalah ciri khusus yang dimiliki oleh kelelawar, yaitu kemampuan ekolokasi atau kemampuannya menerima getaran gema. Nah, sehingga telinganya cukup sensitif untuk mendengar atau menerima getaran gema. Nah, kita selanjutnya masuk ke ciri khusus hewan yang ketiga nih. Oke, hewan yang ketiga adalah unta. Teman-teman pernah melihat unta? Hidupnya di mana ya unta? Ya, unta adalah hewan yang hidupnya di padang pasir. Tinggi badan unta dapat mencapai 3 meter. Wah, tinggi sekali. Nah, telinga unta kecil, namun matanya memiliki bulu mata yang panjang. Ketika terjadi badai pasir, unta berlutut di atas bantalan lutut yang tebal. Merapatkan telinganya, menutup mata, dan mengatupkan mulut rapat-rapat.
Hal ini dilakukan agar apa, teman-teman? Iya, pintar. Hal ini dilakukan agar unta tidak terlalu banyak menghirup pasir. Nah, unta dapat berjalan jauh tanpa makan dan minum. Unta memiliki punuk berisi lemak di punggung. Punuk, teman-teman tahu punuk? Yang menonjol-menonjol di bagian unta, bagian tubuhnya unta. Nah, punuk adalah daging yang tumbuh di bagian tengkuk. Punuk tersebut juga digunakan sebagai cadangan cairan. Saat berada di tempat dengan makanan berlimpah, unta mengisi perutnya yang besar dengan rumput dan air. Nah, ciri khas atau ciri khusus yang unta miliki yaitu apa yang pertama? Ya, memiliki punuk yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Yang kedua, kaki dan telapak kaki tebal memiliki fungsi agar tidak mudah terperosok di pasir dan melindungi diri dari pasir panas. Kemudian apa lagi? Nah, bulu mata yang panjang dan 2 lapis kelopak memiliki fungsi untuk melindungi mata dari debu. Dan yang terakhir, banyak minum dan sedikit berkeringat memiliki fungsi untuk bertahan hidup di gurun atau tempat wilayah yang panas lainnya. Nah, itu adalah ciri khusus unta. Nah, teman-teman, yang terakhir nih Miss berikan contoh hewannya yaitu bebek. Teman-teman boleh buka buku paketnya halaman 49. Ya, sudah dibuka? Oke. Nah, pernahkah teman-teman mengamati bebek berenang di kolam? Mengapa bebek dapat berenang dengan baik? Nah, bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Teman-teman boleh garis bawahi tuh ciri khusus yang dimiliki bebek. Nah, kemudian bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ibaskan bulunya, sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Nah, selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Nah, teman-teman boleh garis bawahi ya, yang merupakan ciri khusus dari bebek. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa contoh hewan yang sudah Miss jelaskan terkait dengan ciri-ciri khususnya. Sebenarnya masih banyak sekali hewan yang memiliki ciri khusus. Nah, sekarang kita akan bahas bahwa beberapa hewan menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, salah satu hewannya yaitu hiena. Teman-teman boleh buka buku paketnya halaman 69. Yuk, Miss tungguin nih teman-teman untuk buka bukunya. Sudah? Oke, kita baca bersama-sama ya. Hiena, teman-teman pernah mendengar hewan bernama hiena? Nah, sekarang kita baca bersama-sama. Hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hiena. Dr. Sarah Benson Amrom dari University of Andrew mengatakan bahwa hiena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah.
Hiena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari 3 jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan beberapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hiena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah. Ungkap Sarah seperti yang dikutip Telegram tanggal 9 bulan 9. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hiena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hiena lebih kreatif daripada hewan lainnya. Lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hiena sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Nah, itu adalah tentang hiena, yaitu salah satu hewan yang menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oke, teman-teman, sekarang kita bahas cara hewan beradaptasi. Apa itu adaptasi? Teman-teman tahu? Nah, adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan tempat kita berada. Nah, supaya bisa bertahan hidup dengan di lingkungan tertentu, semua makhluk hidup harus pintar menyesuaikan diri. Nah, kali ini kita akan bahas cara hewan beradaptasi. Cara hewan beradaptasi yang akan kita bahas sekarang ada 4, yaitu kamuflase, mimikri, autotomi, dan menggulungkan diri. Apa itu kamuflase? Kamuflase merupakan tingkah laku hewan yang mencari tempat yang sama warnanya dengan warna tubuh mereka. Tujuannya agar hewan tersebut tidak terlihat oleh musuhnya. Dengan berada di tempat yang warnanya sama, hewan itu berharap musuhnya sulit menemukannya. Nah, teman-teman, di sini ada contohnya belalang sembah. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Jadi, hewan tersebut akan menyesuaikan dengan tempat yang sama dengan warna tubuhnya. Dia tidak berubah sama sekali. Seperti belalang sembah kan warnanya hijau. Maka dia menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Ia hinggap pada daun. Nah, contoh hewan lainnya ada ular hijau tinggal di daunan yang warnanya sama agar ia tidak terlihat juga oleh pemangsanya. Selain itu ada apa lagi? Ada beruang kutub. Beruang kutub tiduran di atas hamparan salju yang warnanya sama dengan warna tubuhnya. Nah, itu adalah kamuflase. Jadi, Miss ulang lagi. Kamuflase adalah tingkah laku hewan yang mencari tempat yang sama warnanya dengan warna tubuh hewan tersebut. Tanpa adanya merubah warna. Ya, kalau kamuflase itu tidak berubah warnanya. Tingkah laku hewannya sama, mencari tempat yang sama dengan warna tubuh hewannya. Nah, yang kedua yaitu ada mimikri. Apa itu mimikri? Mimikri adalah tingkah laku hewan yang mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat di mana mereka berada. Nah, kalau tadi kamuflase itu tidak sama sekali merubah warna kulit, nah berbeda dengan mimikri. Mimikri ini mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat tinggal mereka berada. Nah, jadi hewan-hewan yang mempunyai kemampuan mimikri gak perlu cemas mencari tempat tinggal yang sama warnanya dengan warna tubuhnya. Karena hewan-hewan tersebut akan langsung mengubah warna tubuhnya sesuai dengan di mana ia berada. Hal itu mereka lakukan kalau hewan itu merasa dalam keadaan berbahaya atau cara melindungi dari musuhnya supaya tidak terlihat oleh musuhnya. Nah, seperti pada gambar nih ada contoh bunglon.
Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman, atau sebaliknya. Kalau bunglon hinggapnya di daun, pasti warna kulit bunglonnya juga akan berubah menjadi hijau kalau bunglonnya ada di daun. Nah, perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Jadi, contohnya kamuflase mimikri adalah bunglon. Oke, cara adaptasi hewan yang ketiga yaitu autotomi, melepas bagian tubuh. Nah, autotomi adalah perilaku di mana hewan memutuskan atau membuang satu atau lebih bagian tubuhnya. Ini biasanya digunakan oleh cicak. Nah, untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Lah, kenapa Miss cicak harus memutuskan ekornya? Nah, pelepasan ekor ini dipakai untuk menyelamatkan dan mempertahankan diri dari pemangsa atau dari musuhnya. Ekor yang sudah terlepas itu akan bergoyang dan bergerak. Itu sebagai cara untuk mengalihkan perhatian pemangsa atau musuhnya, sehingga yang ditangkap ekornya dan cicak itu bisa melarikan diri. Nah, itu adalah cara hewan beradaptasi yang ketiga, yaitu autotomi. Cara hewan beradaptasi yang terakhir yaitu ada menggulungkan diri. Teman-teman bisa sambil dibuka sih halaman 72 ya bukunya. Nah, di situ ada menggulungkan diri. Apa itu Miss menggulungkan diri maksudnya? Nah, salah satu cara makhluk hidup untuk melindungi dirinya dari musuh dan pemangsa, sehingga hewan tersebut menggulungkan dirinya. Seperti pada gambar terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Nah, teman-teman bisa sambil cari-cari informasi dari berbagai sumber. Ada cara hewan beradaptasi apa lagi nih? Nah, jika sudah, sekarang teman-teman buka bukunya halaman 72 dan 73. Nah, di situ ada gambar. Silakan teman-teman cari tahu bagaimana hewan tersebut menyesuaikan diri. Yang pertama ada cumi-cumi. Bagaimana cumi-cumi menyesuaikan dirinya ya? Dengan cara apa ya? Nah, kemudian walang sangit. Bagaimana juga walang sangit dapat menyesuaikan dirinya? Nah, dan yang terakhir siput. Nah, kemudian teman-teman tulis kesimpulan tentang cara hewan beradaptasi pada diagramnya nih yang di halaman 73. Jadi, di lingkaran yang di tengah-tengah, teman-teman tulis cara hewan beradaptasi. Nah, kemudian teman-teman tulis lagi ada apa saja. Tadi Miss sudah jelaskan ada 4. Kalau teman-teman mendapat informasi lagi, ketika teman-teman mencari cumi-cumi, walang sangit, dan siput, teman-teman boleh tambahkan lagi di kotaknya. Ada apa lagi sih cara hewan beradaptasi? Oke, teman-teman paham? Nah, kalau misalkan teman-teman kurang paham atau belum mengerti maksud dari tugasnya, teman-teman boleh WhatsApp ke Miss Fani ya. Mungkin penjelasan Miss yang kurang jelas. Oke. Nah, sekarang yang terakhir kita akan membahas tentang PJOK. Nah, ternyata dalam PJOK itu juga ada permainan, teman-teman. Ada namanya bermain ayam dan elang. Nah, tetapi karena kita lagi di rumah aja nih, jadi kita tidak bisa mempraktikkan permainan tersebut. Bermain ayam dan elang yang ada di halaman 64. Nah, jadi kita belajarnya tentang gerakan lari.
Tahukah teman-teman bahwa dalam permainan diperlukan keterampilan berlari yang baik? Nah, jadi ketika teman-teman berlari, gerakan utama yang dominan teman-teman lakukan adalah gerakan langkah kaki dan ayunan lengan. Pada tema 1 kita sudah belajar teknik berlari yang tepat. Teman-teman masih ingat tidak ada berapa? Teknik berlari yang tepat? Posisi tubuhnya seperti apa, gerakan lengannya seperti apa, kakinya seperti apa, kepalanya juga seperti apa. Nah, kita sudah pernah belajar. Nah, selain itu, dalam berlari, teman-teman juga perlu memperhatikan kecondongan badan, disesuaikan dengan jenis larinya. Terus, teman-teman juga perlu mengatur nafas, serta harmonisasi gerakan lengan dan tungkai. Yang paling menentukan kecepatan dalam berlari adalah panjang langkah dan kerapatan langkah. Nah, langkah kaki teman-teman terdiri atas tahap menumpu dan tahap melayang. Dalam proses berlari, gerakan dimulai dengan kaki menumpu, seperti yang pada digambar. Kemudian tahap mendorong atau kaki tolak, serta gerakan kaki ayun. Nah, kalau gerakan kaki ayun sudah tuh dalam posisi melayang, mengayunkan kakinya. Nah, itu adalah gerakan dasar lari ketika melalui permainan, dalam permainan. Nah, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jadi, kesimpulan hari ini adalah apa? Oke, sebelum Miss berikan tugas kepada teman-teman, Miss berikan kesimpulan terlebih dahulu ya. Kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Ya, tentang ciri khusus hewan. Kemudian, ciri habitat hewan. Kemudian adaptasi dan gerakan lari dalam permainan. Nah, sekarang Miss berikan tugas kepada teman-teman. Teman-teman, silakan dikerjakan halaman 48, kemudian halaman 70, 72 dan 73. Jika teman-teman ada yang kesulitan dalam memahami tugasnya, teman-teman boleh WhatsApp ke Miss Fani. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Sebelum kita tutup, kita say hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini. Kita berjumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.